Selamat malam, Pak. Selamat malam semuanya, sehat-sehat semuanya ya. Sudah hadir di sini Aprilian, Nurul, Widuri, ya, Doni, Dede, Nahda, Fajar, sama Rifki ya. Putri Pak hadir kok. Oh iya, Putri nih baru masuk. Putri dia, Amanda. Oke. Sudah 9, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mau lihat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat-sehat semua adik-adik ya. Hari ini perkuliahan lanjutan dari yang kemarin, kuliah yang ketiga. Masih kita lihat bagaimana manajemen dan organisasi. Kalau melihat manajemen, di sini ada yang dikatakan sebagai ilmu dan juga nanti sebagai seni. Nah, ada semua negara Indonesia sebagai negara yang berkembang, tentunya terus memperhatikan bagaimana memanage suatu organisasi atau memanage suatu negara menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan bahkan dengan teknologi ya. Secara keseluruhan negara Indonesia setelah kemarin hampir 2 tahun lebih terpuruk dalam pandemi, ini yang harus berputar otak dalam arti mempersiapkan khususnya mengenai perekonomian, negara bisa hadir untuk memanage berbagai keperluan, berbagai hal, bukan hanya kesehatan, tetapi dari ekonominya, politiknya, sosialnya, keuangannya, lebih-lebih yang banyak mendukung terhadap perekonomian di sini mengenai pendapatan dan juga bagaimana mengolah belanjanya. Memperhatikan manajemen di sini bahwa suatu negara yang sekarang kalau adik-adik memperhatikan manajemen ini dibentuk tidak sesaat ya. Dan sekarang lagi ramai-ramainya mengenai Kementerian Keuangan tuh ya. Salah satu kementerian lembaga yang mengelola terkait dengan sumber daya dengan pendapatan dan belanjanya.
Dan Kementerian Keuangan di sini sebagai organisasi yang juga memperhatikan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat yang terendah. Dalam manajemen Kementerian Keuangan ini, apa yang harus dilakukan oleh seorang menteri sebagai kepala atau manajer yang memforecast baik dari pendapatan maupun dengan pembiayaan-pembiayaannya, ini untuk masa tahun minimal jangka pendek dalam 1 tahun berjalan, atau dengan jangka menengahnya 5 tahun ke depan, sampai dengan jangka panjangnya 25 tahun ke depan. Begitu juga apabila ada di satu organisasi perusahaan. Tentunya apa yang menjadi input dari pendapatannya dan output kepada belanja-belanjanya ini juga harus diperkirakan bahwa apa yang akan didapat dari keuntungan-keuntungan dalam suatu organisasi di manage dengan baik dan betul-betul diperhatikan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga dari fungsi-fungsi manajemen ini semuanya masuk. Apa itu perencanaannya, apa itu pengorganisasiannya, apa itu penggerakannya, bahkan sampai dengan pengawasan. Nah, di dalam suatu organisasi, baik tadi Bapak contohkan suatu negara maupun suatu unit yang kecil, pemerintah daerah ataupun jadi perusahaan-perusahaan, semua sama pada prinsipnya bagaimana memanage suatu organisasi. Ada 2 hal. Oke. Angga Aditya masuk ya. Iya, Pak. Yang lain yang belum disebut masih ada. Azam udah masuk. Atta, Maman, Sulaiman, Leonis, ya. Hadir Pak Maman. Maman hadir. Oke. Iya Pak. Leonis belum. Hadir Pak. Leonis sudah. Oke. Singgih, Reza, Ridwan belum. Oke, nanti silakan. Pak, ini tadi barusan ngabarin Pak untuk Ridwan sama Mas Singgih masih di pekerjaan dan baterainya lowbat Pak, belum bisa join. Tadi udah centang 1 saya balas. Ya. Ya udah nanti silakan nyusul ya. Ya Pak, terima kasih. Oke. Ya. Jadi manajemen ini secara klasik merupakan ilmu atau seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien ya. Ini juga minggu yang lalu sudah dibahas. Jadi secara efektif, efisien, dan juga bagaimana mencapai tujuan organisasi tadi. Jules Terry menyampaikan ada beberapa hal yang terkait dengan mengapa sih manajemen dibutuhkan gitu ya, yang diulang kembali. Sebentar. Jadi untuk mencapai tujuan memang manajemen ini dibutuhkan untuk mencapai dari tujuan organisasi tadi. Dan juga
untuk menjaga keseimbangan serta efisiensi dan efektivitas dari sebuah organisasi ini dapat diukur dengan melihat manajemen yang dilakukannya. Ada beberapa perkembangan manajemen ya dari semua. Yang pertama, perkembangannya ini zaman prailmiah dia. Seperti di beberapa negara lain, contoh di Mesir ya, dengan adanya pembangunan piramid ini menunjukkan bahwa sejarah terkait dengan perkembangan manajemen ini dapat dimulai dari berkembangnya kerajaan Romawi, yaitu peninggalan bersejarah dari hasil kerja kelompok yang digerakkan oleh seorang atau beberapa pimpinan. Jadi zaman dahulu kala gitu ya, zaman prailmiah sudah ada pekerjaan-pekerjaan atau hasil-hasil untuk mencapai tujuan dengan menggerakkan orang lain, dengan menggerakkan pihak lain. Walaupun waktu zaman pembangunan piramida ini tidak memakai, tidak menggunakan secara langsung apa yang disebut manajemen tadi. Tapi yang namanya pemimpin, walaupun di zaman prailmiah dulu, menggerakkan orang lain untuk mempersiapkan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan tujuannya berguna secara efisien, efektif, ini menjadikan bahwa itu dimulainya zaman prailmiah terkait dengan perkembangan manajemen. Jadi kegiatan waktu pembangunan piramida itu sebenarnya menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Dan alhamdulillahnya ini menjadi catatan, ditulis dalam perkembangan manajemen, walaupun tadi menggunakan prinsip-prinsip manajemen, tetapi manajemen ilmiah ini belum berkembang karena oke, silakan yang lain lanjut. Walaupun belum ditulis secara ilmiah, tapi prinsip-prinsip tadi yang Bapak sampaikan bahwa itu sudah melakukan proses manajemen, ya. Tapi belum ditulis secara apa namanya, visinya, misinya. Karena visi tadi apa sih yang menjadi impiannya? Kalau mungkin adik-adik yang pernah melihat ke sana piramida di Mesir atau mungkin dari gambar atau dari film gitu ya, itu sungguh indah gitu ya. Di zaman dahulu mengerjakan suatu proyek atau program kegiatan ini yang mungkin hanya tahu pimpinan Mesir kunonya aja bahwa itu merupakan pekerjaannya dengan prinsip manajemen. Adanya impian mau menjadi apa, misinya menjadi apa, dan bahkan tujuannya jelas. Pembagian tugasnya jelas. Siapa yang mengerjakan pondasi, siapa yang mengangkut barang, siapa yang menaikkan barang, siapa yang menatanya, itu udah pembagiannya udah jelas.
dan kebijakan dan hierarki yang jelas tadi, para pemimpin saat itu waktu pembangunan piramid itu sampai berdiri sehingga sampai dengan saat ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang kalau dilihat urutan-urutannya ini proses pembangunannya tentunya menggunakan proses manajemen. Nah, proses manajemen di sini juga menggerakkan organisasi yang tentunya bahannya dari mana, dibuat dari apa, siapa yang mengangkutnya, siapa yang menempelkannya, siapa yang mengerjakannya, itu sudah proses dari zaman pra ilmiah tadi. Jadi secara perkembangan manajemen ini sudah terlihat dari zaman pra ilmiah waktu di pembangunan piramida di Mesir tadi. Oke, selanjutnya. Itu di pra ilmiah. Sekarang sudah zaman ilmiah. Jadi kegiatan manajemen di saat zaman ilmiah diawali pada abad ke-9, di mana tokoh-tokoh pelopor perkembangan ilmu manajemen, khususnya manajemen ilmiah, salah satunya Taylor. Tahun 1870 dalam bukunya bahwa Taylor mengembangkan scientific management theory sekitar tahun 1870-an. Dalam latar belakang perkembangannya, menurut Taylor di sini bahwa pekerjaannya sebagai seorang pengawas, beliau mencoba berbagi cara untuk meningkatkan hasil produksi perusahaan di tempatnya bekerja. Taylor juga memperkenalkan suatu rangkaian studi gerak dalam berbagai kegiatan dan waktu yang dipergunakan oleh para pekerja. Jadi pengawasan di sini yang dilakukan oleh Taylor tadi dapat diterapkan di perusahaannya untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan dalam pengawasan mengembangkan teori scientific management di sini. Jadi Taylor ini dapat mengukur bahwa waktu yang wajar untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan ini dapat dihitung. Karena efektivitas efisiensi ini harus mengarah dari proses manajemen tadi. Mungkin di zaman sebelum atau di pra-ilmiah tadi, waktu yang pembangunan piramida, ini belum melihat karena visinya juga tidak disebutkan, misinya juga apa, efektif efisien juga belum, apalagi dengan menghitung waktu. Membangun piramida tadi belum ada yang tertulis di yang lain kecuali mungkin ada benak di pemimpin Mesir tadi bahwa ini akan membangun suatu piramida. Tetapi kalau kaitannya dengan Taylor bahwa waktu yang wajar untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan itu belum. Ini dilakukan Taylor ini setelah menghitung bahwa scientific management theory ini sangat diperlukan. Karena harus melihat satu pekerjaan atau pekerjaan membuat satu produk
itu punya ukuran waktu. Berapa sih waktu yang wajar? Berapa sih waktu yang patut sehingga dapat dipertimbangkan antara hasil produk, waktu yang dikerjakan, dan nantinya hasil produknya berapa yang akan dijual. Sehingga ini akan menjadikan nilai berapa yang dihasilkan untuk produk-produk tersebut. Di minggu kemarin yang dari Jogja ya, yang bekerja di jaringan ya itu ada ya, di jaringan Excel atau apa ada? Oke. Ya, Pak. Ya, dan ya. Nah, di sini juga adik-adik semua harus melihat waktu yang wajar, apakah ini dalam hal produk atau dengan jasa. Misalnya dengan produk, menghasilkan satu bentuk produk jaringan tadi, katakanlah nilainya mungkin 10.000 lah gitu ya, katakanlah contoh. Tetapi ini berapa banyak yang dihasilkan untuk nilai 10.000 tadi. Kalau ini sesuai dengan hasilnya, sehingga harga jual yang dilakukan ini akan wajar, akan patut, dan juga akan terukur pasnya berapa sih nilai jualnya. Sehingga antara modal yang dalam hal ini sudah termasuk bahan baku, sudah termasuk gaji pegawai, sudah termasuk nanti perhitungan ausnya mesin, penyusutan mesin, itu harus dihitung. Harus dihitung. Itu kalau dengan produk. Tetapi kalau dengan jasa, katakanlah harus terukur melayani konsumen atau melayani masyarakat, apa yang menjadi penyampaian dari jaringan tadi, misalnya apakah dengan waktu cukup misalnya 2 menit, 3 menit harus selesai, sehingga tidak banyak bertele-tele dalam pembicaraannya, atau kalau terlalu lama barangkali ada yang menanyakan lagi konsumen yang lain, sehingga akan tidak bagus kalau terlalu banyak bertele-tele dalam pelayanan. Jadi harus punya ukuran waktu yang wajar dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh yang lainnya misalnya Dede lah gitu ya, contohlah Dede punya kedai kopi misalnya gitu ya. Dede ini punya kedai kopi yang masih baru lah, katakanlah mungkin 3-4 bulan misalnya. Nah, dalam bersaing mengenai konsumen, ini prinsip dari dari waktu yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau sebuah pekerjaan juga harus dapat dihitung. Misalnya pelanggan ada 4 orang masuk ke kedai kopi Dede misalnya, masuk jam 5 sore misalnya,
karena sambil ngopi, nongkrong, katakanlah. Tapi dari pas masuk jam 5 sore itu, apa sih yang harus pertama dilakukan agar konsumen itu kena dengan layanan kita? Misalnya di tempat parkir sudah disambut oleh security dengan ukuran pelayanan yang bagus, hormat, dan diberikan penghargaan dalam arti memuaskan untuk bicara ataupun pelayan-pelayan yang lainnya. Setelah dipersilahkan katakanlah masuk ke ruangan tempat ngopi tadi, di kedai kopi tadi, tentunya ada lagi yang melayani, yang mempersilahkan duduk. Nah, jeda dari mempersilahkan itu jangan sampai kurang orang atau mungkin tidak langsung dilayani. Pengunjung, konsumen hanya persilahkan duduk, tapi tidak ditawarkan mana menunya, makanannya apa, jenisnya apa. Sehingga benar-benar waktu itu harus menjadi cara yang bisa pelanggan atau konsumen itu yakin bahwa kedepannya akan balik lagi, akan jajan lagi, belanja lagi, itu di situ harus. Nah, dari waktu yang wajar tadi sampai dengan penyajian, kopinya, makanannya, gorengannya, dan lain-lain. Dan semuanya difasilitasi oleh pelayan kita lah katanya. Itu memang betul-betul diukur waktu yang wajar. Sehingga di jeda-jeda kekurangan tadi mungkin sambil menunggu apakah ada live musik, apakah ada musik yang dengan video, yang televisi atau yang musik suara aja, itu yang harus dilakukan. Jadi waktu itu benar-benar menjadi berharga apabila kita sebagai pemilik usaha, kita sebagai pengusaha betul-betul mempertimbangkan waktu secara wajar ini dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan atau dengan sebuah pelayanan tadi. Jadi jangan sampai nanti konsumen, pelanggan keburu kabur karena terlalu lama di kita untuk sampai makanan siap dihidangkan, siap diberikan kepada konsumen tadi itu. Begitu juga ada hal-hal yang lain. Misalnya mungkin kalau adik-adik suka pesan GoFood ya, itu dalam transaksi aplikasinya, karena kan terlihat jarak tempuh dari penjual ke tempat kita yang pesan, katakanlah ada 2,7 km, ada yang 5 km, ada yang lebih. Itu sudah dihitung nanti berapa menit akan nyampe ke tempat kita. Katakanlah 30 menit. Mohon ditunggu. Diperkirakan 30 menit makanan akan nyampe ke tempat saudara misalnya. Tapi kalau nanti pas ternyata ada hal-hal yang ternyata melebihi, misalnya harusnya 30 menit, ternyata sampai 30 menit. Pasti sebelum itu sudah menyampaikan, mohon maaf, karena ada teknis yang harus dilakukan terkait dengan pengolahan atau dengan drivernya atau dengan yang lainnya, sehingga akan terlambat datang maka tempat saudara 7 menit dari waktu yang ditentukan. Itu biasa gitu. Karena di sini waktu yang wajar, begitu juga apabila
pelayanan kita kepada konsumen, baik itu berbentuk pelayanan barang, apalagi pelayanan yang sifatnya jasa, itu sampaikan. Nah, di sini Frederick Winslow Taylor ini memperlihatkan bahwa waktu yang wajar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tadi adanya keterbukaan. Gue pun juga mensadur apa yang disampaikan Taylor, begitu juga beberapa perusahaan-perusahaan yang lain. Memang di situ yang namanya menggerakkan orang, bahkan menggerakkan orang itu dengan suatu sarana atau mesin tertentu, sehingga pasti ada waktu yang lebih. Itu yang harus disampaikan, bahwa apa yang dilakukan terkait dengan kegiatan ini ya terbuka. Dan ini ada semua. Yang namanya memohon maaf itu dalam satu pelayanan itu sangat terpuji. Apalagi yang sifatnya dengan konsumen atau pelanggan yang sudah menjadi dekat dengan kita. Jangan sampai pelanggan keambil oleh pesaing kita keluar. Itu jangan sampai, harus kita yang bisa menentukan apakah manajemen ini secara terbuka dapat dilakukan, apalagi yang menyangkut dengan kehidupan kita gitu ya. Ini yang harus dilakukan. Oke. Tadi menurut Taylor, sekarang menurut Henry Fayol, bahwa orang yang paling dikenal dalam analisis manajemen ilmiah tadi Henry Fayol. Henry Fayol itu sebagai seorang insinyur yang dari Prancis. Ini lebih menekankan bahwa dalam manajemen itu tidak ada hukum yang mutlak. Jadi seseorang manajer perlu memahami prinsip-prinsip manajemen untuk memimpin organisasinya. Ya. Dan Fayol itu menjelaskan bahwa fungsi administrasi terdiri dari untuk perencanaan, untuk organisasi, untuk komando, untuk koordinasi, dan untuk kontrol pengawasan. To plan, to organize, to command, to coordinate, to control. Ini yang menjadikan di masa manajemen ilmiah menurut Henry Fayol ini yang menekankan bahwa manajemen itu tidak ada hukum yang mutlak. Jadi kalau bahasa kita, bagaimanapun hati kita, omongan kita, ini yang harus disampaikan. Walaupun secara eksplisit bahwa untuk fungsi administrasi terhadap perencanaan, terhadap pengorganisasian, terhadap komando, terhadap koordinasi, terhadap pengawasan, ini harus dilakukan. Tapi tidak ada hukum yang mutlak. Artinya misalnya tadi dibatasi. Pokoknya mesin berjalan 10 menit harus sudah selesai. Ternyata mesin berjalan setengah jam harus sudah selesai. Kalau hal ini sudah ditentukan oleh secara hukum, ini akan menjadikan naik turunnya dari satu pola atau satu fungsi dalam manajemen ini kan akan menjadikan ketidaksamaan. Nah, untuk itu
prinsip yang perlu diketahui oleh seorang administrasi ini menurut Pak Yol, yang pertama authority, kewenangan. Kewenangan sebagai suatu yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab. Ini yang harus dilakukan karena dengan kewenangan tadi tanggung jawabnya nyatu, bersatu. Misalnya Rifki sebagai kepala subbagian misalnya. Rifki ini sebagai kepala subbagian, tentunya apa yang menjadi kewenangannya itu akan melekat atau tidak terpisahkan dari tanggung jawabnya. Misalnya dari Rifki sebagai kepala subbagian di tempat kerjanya mempunyai staf 10 orang katakanlah. Dari 10 orang staf itu pasti yang namanya staf berbagai karakter, berbagai hal terkait dengan kerajinan ataupun juga ketelitian. Dari 10 orang itu pasti berbeda-beda. Tapi kalau ada masalah dari yang 10 orang, katakanlah dari stafnya Rifki tadi, dan kedengar menjadi kekecewaan atau menjadi negatif kepada perusahaan, Rifki ini sebagai kasubag atau kepala subbagian, secara organisasi, secara manajemen, bahwa authority ini melekat. Yang salah itu staf, tapi Rifki sebagai kepala subbagian itu ditegur. Karena yang namanya authority include satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalamnya. Walaupun tadi tingkatan tegurannya dari ringan berbentuk teguran, dari sanksi mungkin ada hal yang harus dipotong, dikurangi dari gajinya dan tunjangannya dan lain-lain. Jadi kewenangan-kewenangan di sini yang harus dilakukan. Untuk itu authority yang dilakukan oleh Rifki selalu bagaimana persuasif pendekatan kepada staf tadi. Jangan menunggu gejolak, jangan menunggu ramainya dulu bahwa ini ada kesalahan. Tetapi justru dalam hal positif ini harus dilakukan persuasi, pendekatan, kekeluargaan, silaturahmi. Ini yang menjaga kesalahan-kesalahan tadi bahwa ke depan akan dilakukan secara baik. Ya. Jadi ini yang harus dilakukan. Begitu juga mungkin yang lainnya. Misalnya Muhammad Ajam. Muhammad Ajam sebagai manajer lah. Mempunyai perusahaan sendiri. Namanya PT Sidgi misalnya gitu ya. Boleh kan? Nah, Ajam ini mempunyai karyawan misalnya 15 orang. Ajam sebagai manajer harus mau dan harus mampu mengendalikan yang 15 orang tadi. Tetapi
tentunya kebiasaan atau mampunya dengan memanage tadi, pasti Ajam ini bukan tiba-tiba, tetapi suatu perjalanan yang tentunya dari bawah, yang sudah memahami apa yang menjadi karakter dari perusahaan tadi. Jadi untuk itu adik-adik, jangan ragu, jangan takut untuk memimpin, apalagi ditunjuk oleh suatu perusahaan untuk mengelolanya tadi. Aduh, takut nggak bisa. Aduh, kan saya masih belum lama, masih ada yang senior. Jangan begitu. Kalau memang diberikan kepercayaan oleh pimpinan, pimpinan itu yang namanya menilai, adik-adik. Walaupun mungkin tidak ketemu setiap saat, tidak ketemu setiap hari, pasti dengan mata hatinya hafal siapa nih yang bagus dalam perusahaannya, sehingga cocok untuk dijadikan kepala subbagian, kepala bagian, jadi manajer. Itu karena tidak semua orang juga dapat mengendalikan apa yang disebut oleh Fayol tadi. Jadi memanage itu ya harus punya prinsip-prinsip. Tadi yang Bapak sampaikan, lakukan itu jangan takut, lakukan jangan ragu. Kalaupun ada hal yang mungkin perlu dikoordinasikan, apa yang segera harus koordinasikan. Tapi lama-kelamaan ini yang tadi sama Bapak sampaikan, akan terbiasa. Jadi seorang manajer itu harus bisa, dan tentunya tadi dengan kemampuan bisa, dengan kemampuannya bisa bisa melakukannya, tetapi harus ingat yang kata Pak Yul itu authority, bahwa kewenangannya itu melekat pada dirinya. Artinya bukan hal yang positif aja, kalau ada yang negatif ya melekat. Tadi yang Bapak sampaikan bisa jadi teguran, bisa jadi pengurangan dari penghasilan atau yang lainnya. Dan bahkan kalau positif justru yang diberikan bonus, yang diberikan kelebihan ini. Misalnya contoh Ajam tadi gitu ya. Itu yang Bapak sampaikan. Yang kedua, unity of command. Setiap orang memiliki atasan, yang memerintah, dan kepadanya juga ia harus bertanggung jawab. Contoh tadi Rifki sebagai kepala subbagian, Ajam sebagai manajer. Contoh nih ya, kalau nanti Rifki sebagai bawahan, Ajam sebagai atasan, tentunya tingkat komando, tingkat jenjang perintah, jenjang disposisi itu harus ada. Karena atasan itu pasti memerintah kepada bawahan yang ada di lingkupnya. Nah, tentunya bawahan tadi menerima apa yang diperintahnya dan sama nanti mempertanggungjawabkannya kepada atasannya. Tetapi kalau memang Ajam sebagai atasannya, itu harus bertanggung jawab apa yang dilakukan oleh stafnya, oleh anak buahnya. Karena seorang manajer akan bertanggung jawab pada perusahaannya, kepada dirutnya, kepada lembaganya, kepada badan usahanya, kepada organisasinya. Jadi harus berjenjang. Begitu juga kalau ada hal yang kurang.
Rifki mungkin kena teguran. Terus Ajam mungkin juga kena sanksi karena lebih tinggi yang memiliki kewenangan untuk memerintah. Jadi akan lebih ke atas, akan lebih kewenangannya akan lebih ditanya lagi. Dan itu dari semua yang namanya tambah ke atas, mungkin secara prinsip dari manajemen juga ada, bahwa tambah ke atas itu angin akan tambah kenceng. Makin tinggi jabatan, angin itu akan kenceng. Untuk itu, supaya angin bisa diredam, supaya tidak terlalu kencang, manajemennya ini yang harus dilakukan. Harus mengetahui dari seluk-beluknya, dari awalnya, dari prosesnya. Mengetahui ini bukan harus kita nongkrongin, ini alurnya kemana, arahnya kemana, bukan itu. Tetapi banyak yang dengan media lain, misalnya ada monitor yang bisa cukup dipegang oleh seorang pimpinan, atau dengan laporan berjenjang, atau dengan zaman sekarang kan dengan teknologi. Dan satu kali perintah, satu kali pengendalian sudah akan terlihat apa hasilnya. Itu ya menurut Fayol tadi. Dan yang ketiga, satu pimpinan dan satu rencana untuk satu kelompok kegiatan yang mempunyai tujuan yang sama. Ini juga harus dilakukan, bahwa satu pimpinan, tadi contoh dari satu komando di kepala subbagian, jadi atasnya itu kepala bagian. Kepala bagian bisa membawahi beberapa kasubag atau beberapa kepala subbagian, menyesuaikan dengan kebutuhan organisasinya. Itu jadi setiap tingkatan ini kewenangan-kewenangannya yang berbeda-beda. Yang keempat, gangplank ini ditujukan dengan diagram organisasi. Ada pucuk pimpinan yang disebut top manager. Ada juga level yang tengah, middle, atau yang lower, yang paling rendah. Ada sub-sub yang lainnya. Dalam kewenangan-kewenangan ini kita harus tahu kita posisi di mana. Katakanlah middle tadi. Harus mengamankan bahwa yang disampaikan oleh top manager itu menjadikan bahwa seluruh kegiatan-kegiatan dari top manager terus sampai ke bawah, sampai yang paling rendah di lower management itu, akan menjadikan urutan-urutan yang harus dilalui. Jadi secara keseluruhan, pucuk pimpinan tadi akan melihat ini di bagian mana sih yang agak tersendat, agak ngegeset. Ini dalam satu bagian di sub koordinasi yang mana sih yang agak susah. Kalau melihat evaluasi,
orangnya cukup-cukup. Apa ada hal yang malas dalam satu kelompok bagian tadi, sehingga mempengaruhi kepada hasil produknya. Atau ternyata sama kepala bagiannya tidak tegas. Kalau ada yang terlambat, kalau ada yang salah, ada yang tidak sesuai, kepala subbagiannya tidak melaporkan kepada kepala bagiannya. Sehingga ini juga akan tidak terbuka. Sehingga akan ketahuan, oh ternyata ini produknya tersendat di sini. Setelah turun lagi, oh ternyata si ini di subbagiannya tadi. Karena subbagian tadi pakai misalnya. Di subbagian tadi ternyata di stafnya ada temennya. Ada mungkin juga sekolahnya bareng atau keluarganya atau saudaranya. Sehingga mau memberikan kewenangan itu berkurang karena akan menjadikan kos biaya yang cukup mahal karena hasil produknya mungkin akan tidak dapat selesai sesuai dengan target. Ini yang harus dilakukan bahwa kewenangan-kewenangan secara berjenjang tadi harus dilakukan apabila adik-adik menjadi prinsip yang harus melakukan kewenangan tetapi ragu, tetapi juga tidak enakan, atau juga mungkin kewenangan di sini belum dipahami secara utuh. Apalagi dikaitkan dengan visi, apalagi dikaitkan dengan misi, apalagi dikaitkan dengan tujuan, dengan target. Sehingga akan susah hasil dari kebijakan kewenangan tadi. Lebih baik diantisipasi sebelum jalannya dari organisasi tadi. Kalau misalnya tadi contoh ada saudara, bilanglah ke HRD, bilanglah ke pimpinan, tolong si A ini mohon jangan ditempatkan dengan saya karena masih ada kekeluargaan sehingga kalau ada perintah saya mungkin kurang nyaman, kurang enak atau harus dipisahkan lah katakanlah. Dan di situ seorang HRD harus mengerti sehingga tidak menjadi ewuh pakewu, sehingga tadi menjadi hal yang merugikan bagi perusahaan atau bagi organisasi. Selanjutnya ini prinsip-prinsip Payol tadi ya, ada 5. Division of work, disiplin, mendahulukan kepentingan umum, remuneration, sentralisasi. Nah, coba dibuka satu persatu misalnya. Spesialisasi dalam pekerjaan di sini ini juga harus menggambarkan ada division of work. Karena dengan spesialisasi ini yang dikatakan kerjanya di atas rata-rata. Dari fokusnya, dari keberhasilannya, dari ilmunya, dari pengalamannya. Sehingga divisi yang satu ini menggambarkan spesialisasi dalam pekerjaannya bukan kepada percepatan hasil, tetapi modifikasi, kreativitas. Kalau ada pesanan-pesanan yang berbeda dari hasil produk-produk yang lain, ini akan menjadikan satu divisi memang yang bisa dikatakan unik. Ini kita sendiri yang harus mengolahnya. Yang kedua tadi sudah disampaikan juga mengenai disiplin. Nah,
setiap karyawan atau setiap pekerja ini harus berdisiplin dengan tugas pokoknya. Apabila disiplinnya tidak dilaksanakan, tidak diterapkan, tunggu kehancuran organisasi tadi. Tunggu kehancuran dari perusahaan tadi. Banyak mungkin ada yang menjadi disiplin ini. Tapi seorang pimpinan yang namanya harus disiplin, betul. Dalam perusahaan memang harus betul-betul dilaksanakan. Harus fokus. Tetapi di sisi lain misalnya katakanlah lagi acara yang tidak terkait dengan perusahaan, acara di luar, bahkan mungkin acara-acara yang sifatnya permainan atau peningkatan dari kapasitas buildingnya. Itu yang harus dipisahkan bahwa disiplin di sini pada tugas pokoknya gitu ya. Juga kepentingan pribadi nanti aja, utamakan dulu mengenai kepentingan umum misalnya. Itu di mana-mana pun pekerjaan harus gitu. Dimanapun. Karena tidak ada istilahnya kong kali kong, tidak ada nepotisme. Kalau itu dilakukan, apalagi kelihatan oleh konsumen, oleh pelanggan yang lain, ini akan meruntuhkan kepercayaan kepada perusahaan tadi. Nah, untuk itu betul kata Fayol di sini, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Karena kalau ini tidak dilakukan, kepentingan umum ini yang banyak harus dilayani oleh perusahaan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, katakanlah 7 jam waktu pelayanan. 7 jam ini melayani katakanlah 200 pelanggan. Minimal misalnya. Tetapi ternyata dalam 7 jam pelayanan menyelesaikan hanya 150 misalnya. Itu kan jauh. Padahal memperlihatkan kekurangan tadi, waktunya banyak untuk kepentingan pribadi. Sehingga kepentingan umum tadi berkurang dalam melaksanakan pelayanannya. Yang keempat, terkait dengan pembayaran yang sama untuk pekerjaan dengan ukuran yang sama. Ini juga harus dilakukan karena yang namanya remuneration, remunerasi atau tambahan dari pendapatan karyawan itu harus benar-benar dihitung. Misalnya dari waktu yang setelah ditentukan karena ada pesanan mendadak harus dilakukan lembur atau bekerja di luar jam kerja. Itu boleh aja dilakukan oleh suatu lembaga organisasi tadi. Tetapi perhitungkan, jangan sampai staf karyawan melakukan pekerjaan tambahan tetapi tidak dilakukan dengan penghargaan yang lainnya, dengan remunerasi tadi. Kalau dilakukan dengan itu, ya siapapun yang melakukan di luar jam kerja, itu akan menjadi kerugian kalau tidak diperhitungkan, dipertimbangkan, ditetapkan dengan nilai berapa sih tambahan gajinya, berapa sih tambahan dari
pendapatan setiap bulannya, hitung apakah jumlah produk yang keluar atau jumlah waktu, misalnya pulang jam 3 atau jam 15 lah mungkin pasnya. Ya, tambahan lagi sampai jam 17, berarti kan 2 jam. Apakah standarnya 2 jam tadi dengan hasil produk yang banyak? Apakah tadi waktu 2 jam sedikit banyak hasilnya, pokoknya dihitungnya 2 jam tambahan pembayarannya. Itu yang harus dilakukan dengan remunerasi tadi. Karena kalau tidak dilakukan dengan cara gitu, manajer tidak melakukan hal tadi, ini akan menjadikan kerugian karyawan juga. Waktu harusnya sudah pulang, tetapi jam 3 sampai jam 5 masih di kantor, masih di perusahaan, masih bekerja, sehingga apa yang menjadi pendapatan kepada pegawainya berbentuk dari usaha tadi, ini akan menjadi hal yang tidak baik ke depannya. Kata karyawan, ngapain nambah-nambah lembur, ngapain nambah-nambah jam kerja, kalau income-nya, penghasilannya sama dengan yang tidak lembur, sama dengan yang pulangnya jam 3 misalnya gitu. Itu yang harus dilakukan. Dan bahkan harus diolah oleh manajemen tadi, bahwa organisasinya harus mengarah kepada menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan kedua belah pihak di mana? Perusahaan dapat jasa, perusahaan dapat produk yang bisa dijual dengan hasil yang cukup bagus, tetapi karyawan juga ada kelebihan waktu, ini yang diberikan tambahan sisa penghasilan. Itu yang dapat dilakukan. Yang kelima, sentralisasi. Tadi sudah disinggung juga terkait dengan terpusatnya tanggung jawab pada satu pimpinan. Kalau dalam satu kasubag bagian, itu dalam satu orang. Tapi kalau naik lagi berikutnya menjadi satu bagian. Dan ke atasnya lagi satu manajer. Itu yang berjenjang, yang namanya tanggung jawab ini harus dilakukan oleh komponen dari organisasi tadi. Misalnya gini, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, contoh misalnya Widuri Pratiwi lah, sebagai karyawan di suatu pabrik, katakanlah gitu. Semua yang dilaksanakan oleh Widuri tadi, tanggung jawabnya ada di pimpinannya. Widuri karena baru, jadi masih bekerja dalam teamwork, sehingga dalam teamwork tadi semua tanggung jawabnya sentralisasi kepada pimpinannya. Ini yang harus dijadikan, bahwa ada satu komando, ada satu kekuasaan, ada satu kebijakan yang harus dilakukan. Apalagi yang menyangkut dengan disiplin, menyangkut dengan kepentingan umum, menyangkut kepentingan remunerasi, dan begitu juga sentralnya dari tanggung jawab tadi. Ini yang harus dilakukan oleh semua pimpinan, bahwa kebutuhan organisasi itu sangat banyak. Tadi yang Bapak sampaikan, apakah untuk jangka pendek mempersiapkannya dalam kurun waktu 1 tahun, atau juga yang lainnya. Ini yang
betul-betul disiapkan bahwa prinsip-prinsip dalam memanage ini menurut Pak Yol ya sangat ketergantungan dari sifat sikap kita dalam melaksanakan kegiatan. Tadi yang kelima ya, yang keenam order. Segalanya diatur pada tempatnya. Yang ketujuh equity. Kebiasaan baik dan adil harus dikembangkan. Kedelapan, stability. Pekerja dan manajer memerlukan waktu untuk mempelajari cara kerja masing-masing. 9, inisiatif. Dan yang 10, spirit the core. Nah, order segala diatur pada tempatnya ini karena barang atau jasa ini dalam suatu organisasi atau badan usaha atau perusahaan harus terus berputar. Bagaimana bisa mendapatkan hasil kalau bagian pemasaran, bagian pergudangan, bagian transportasi ternyata tidak sejalan. Ada order, tetapi juga memanagenya tidak bagus. Begitu juga equity-nya. Harus kebiasaan baik dan kebiasaan adil itu harus dikembangkan. Tadi sudah Bapak singgung terkait dengan yang rajin, dengan yang tidak rajin, gajinya, honornya, pendapatannya sama, itu yang tidak boleh. Jadi harus dibiasakan menjadi baik, dibiasakan adil, dan memang harus dikembangkan lebih banyak lagi. Modelnya, caranya tadi yang harus dilakukan harus terus-menerus. Tadi yang Bapak sampaikan, tidak ada jeda waktu, tidak ada hentinya. Yang namanya mengelola organisasi, lebih-lebih negara, itu harus terus kontinuitis karena dilakukan dengan cara memperhatikan program yang ada, memperhatikan kegiatan yang ada, dan juga mengevaluasi apa yang menjadi kekurangannya, jadi kebutuhannya. Sehingga kalau melihat dari kebiasaan baik, menjadi stabil, dan juga inisiatifnya akan lebih mudah lagi. Sehingga spirit the core mampu mengembangkan kekompakan dan rasa kebersamaan staf dan bawahannya. Ini yang semuanya merasa memiliki. Semuanya bahwa pegawai yang tertinggi atau sampai dengan yang terendah dengan kemampuannya yang bagus, inisiatif yang bagus, dan juga dilakukan dengan spirit the core-nya tadi mampu mengembangkan kekompakan dan juga rasa kebersamaan terhadap seluruh karyawan yang ada. Selanjutnya Pak Yol ini mengatakan bahwa kita kan dalam satu organisasi ini tentunya ada komunikasi baik kepada atasan, baik kepada bawahan, baik kepada rekan-rekan dalam satu perusahaannya.
bahwa komunikasi lisan, adik-adik semua ya, bahwa komunikasi lisan ini atau face-to-face communication antara manajer dan staf jauh lebih baik jika dibandingkan dengan komunikasi tertulis karena perasaan dan gerak tubuh itu ada hal yang tidak bisa dilihat secara bahwa itu iya atau tidak. Jadi yang paling baik itu komunikasi lisan, ketemu geraknya apa, ngomongnya apa, mimiknya apa, apakah lagi senang, lagi sedih, lagi hal-hal yang lainnya. Sehingga kalau adik-adik sebagai manajer, komunikasi langsung itu lebih bagus. Lisan, face-to-face communication, itu antara manajer dan staff, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan komunikasi tertulis, karena perasaan dan gerak tubuh kedua belah pihak itu akan ikut berbicara. Jadi yang namanya menurut Payol, satu kelompok dengan satu pimpinan itu yang harus terbuka, harus saling tahu, harus saling mengerti. Yang selanjutnya menurut Elton Mayo ya. Elton Mayo itu sebagai seorang psikolog yang ikut melibatkan diri dalam penelitian. Jadi Mayo ini psikolog yang melibatkan diri dalam penelitian tentang pengaruh kelelahan pada tingkat produktivitas pekerja yang dilakukan dalam satu perusahaannya. Apakah kelelahan di sini sehingga tingkat produktivitasnya bekerja menurun, atau pengaruh dari adanya tidak seimbang sehingga antara istirahat dan peningkatan output kerja ini produktivitas pekerjaannya kurang. Percobaan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan oleh Elton Mayo di sini lebih dimunculkan kepada revolusi mental dalam pekerjaan melalui lingkungan. Ya. Jadi Elton Mayo ini bagaimana karyawan ini mentalnya, keputusan dalam bekerjanya serius, tidak ragu-ragu, dan yang penting karyawan itu udah pokoknya saya kerja, digaji sesuai dengan aturan UMR misalnya, digaji dengan tambahan bonus yang diatur oleh peraturan perusahaan, ada tunjangan keluarga di dalam gajinya, ada tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan perumahan mungkin, dan tunjangan lainnya. Jadi semuanya diatur oleh perusahaan tadi. Tetapi perusahaan ini memang melakukan kegiatan-kegiatan karena ingin karyawannya nyaman. Sudah bekerja di sini cukup waktu, udah pokoknya setiap bulan yang dibawa pulang cukup, gajinya, honornya, tunjangannya cukup. Jadi yang dibawa pulang setiap bulan itu cukup. Karena perusahaan secara mental dalam produktivitas kerjanya ini cukup bagus. Jadi hal yang diperlukan dalam pekerjaan itu secara mental sudah tercukupi semuanya oleh perusahaan tadi.
Itu adik-adik. Jadi adik-adik kalau memimpin sebuah perusahaan, lakukan secara komprehensif apa yang menjadi kebutuhan bagi para karyawannya. Misalnya, karyawannya pagi-pagi harusnya masuk jam 7.30, ini jam 8. Ditanya oleh pimpinannya, kenapa masuknya hampir tiap jam 8 terus, padahal perusahaan kita masuk itu jam 7.30. Dengan polosnya karyawan tadi, mohon maaf karena ada kekurangan sehingga sambil berangkat, sambil ngojek katakanlah. Atau ada pekerjaan yang lain dulu sehingga berangkat sampai ke kantor agak siang. Itu yang tidak boleh. Jadi bagaimana mental perusahaan, mental karyawan dalam perusahaan itu harus betul-betul tingkatkan produktivitas. Sehingga apa yang menjadi kekurangan, kelemahan dalam pribadinya atau dalam karyawan tadi, kekurangan-kekurangan tadi sudah tercukupi oleh perusahaan. Apalagi karyawannya sudah diolah bahwa semua kebutuhan sudah tercukupi oleh perusahaan. Mungkin itu ada semua perkuliahan yang ketiga di minggu ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Dan materi sudah dapat dilihat di e-learning sampai dengan pertemuan ke-7. Silakan untuk bisa dibaca-baca juga. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan supaya nanti ada yang perlu tanyakan, silakan bisa nanti dijawab oleh Bapak semuanya. Malam Pak. Malam. Mau ini Pak, mau tanya Pak, yang untuk keterkaitannya yang tugas tulis tangan itu kan mau disampaikan hari ini Pak. Itu gimana ya Pak? Oh iya, Ya. iya, oke. Sebentar. Makasih Pak. Oke. Oke, ini ya mengenai tugas. Jadi tugas ini nilainya cukup tinggi, yaitu 30%. Jadi Bapak sampaikan kembali, tugasnya perorangan, nanti dibuatkan semacam makalah ya. Bisa hasil penelitian, bisa hasil survei, bisa hasil baca-baca lah. Nah, nanti ada beberapa beberapa item. Pertama pendahuluan, kedua permasalahan, ketiga pembahasan, keempat kesimpulan, dan 5 saran. Apakah terlihat adik-adik materi ini? Lihat Pak. Lihat ya. Jadi gini, nanti
silahkan dalam satu organisasi, tapi organisasinya bisa dari tempat kerja masing-masing. Yang penting judulnya atau temanya tidak sama. Misalnya latar belakangnya atau pendahuluannya. Kalau dari yang dilakukan di tempat pekerjaannya, misalnya pekerjaannya yang mempunyai produksi, silakan uraiannya apa. Nah, dari permasalahan apakah ada yang terkait dengan manajemen organisasi. Misalnya permasalahan ini di perusahaan ini padahal secara sarana prasarana lengkap. Dari teknologi bagus. Tetapi permasalahannya kurangnya tadi ternyata dalam perencanaannya yang tidak dilihat secara utuh. Atau ternyata SDM-nya permasalahannya. Atau ternyata dari pendidikannya. Nah, misalnya satu masalahnya misalnya dari pemasaran. Nah, dari pemasaran tadi dibahas apa yang menjadi bahasan-bahasan dalam pemasarannya. Sehingga yang dibahas tadi ada kesimpulan. Kesimpulan ini silahkan mau kesimpulan negatif atau kesimpulan positif. Kalau kesimpulannya negatif, sarannya harus yang positif. Misalnya tadi masalah pemasaran. Dari masalah manajemen organisasi, pemasarannya yang kurang. Sehingga sarannya salah satunya misalnya ini sumber daya atau SDM-nya untuk melakukan pemasaran harus dilakukan diklat, harus dilakukan peningkatan ilmu, harus dilakukan dengan mencari kegiatan atau mendatangkan narasumber. Jadi banyak. Ini salah satu contoh. Jadi intinya dari tugas yang dilakukan, silahkan dari organisasi apa aja, di dalamnya bagaimana memanage dari organisasi tadi. Misalnya contoh tadi yang Bapak sebutkan terkait dengan punya kedai kopi punya Dede misalnya tadi. Dede punya kedai kopi, apalagi kalau punya sendiri silahkan yang lain. Nah, dari perusahaan yang ada apa yang menjadi pendahuluannya? Misalnya dalam pendahuluannya tadi, kedai kopi ini dilatar belakangi karena melihat peluang yang bagus sehingga untuk dilakukan persiapan kedai kopi. Kedai kopi ini didirikan oleh teman-teman 5 orang yang terdiri ini dengan investasi dari si A sekian, si B sekian, dengan investasi secara cash atau tunai kan gitu ya. Dengan terkumpul dalam perusahaan kedai kopi ini terkumpul katakanlah 10 juta. 10 juta terus diuraikan. Nah, apa yang menjadi permasalahan yang sudah dibangun tadi? Nah, dari pembahasan tadi, dari permasalahan tadi, apa bahas satu persatu? Dibahasnya ini lebih kepada isi dari apakah prinsip manajemen, apakah perencanaannya, pengorganisasiannya, apa penggerakannya, apa pengawasannya, apa sarana prasarana dalam
perusahaannya tadi bisa jadi misalnya contoh lah tadi oh ternyata tempat parkirnya kecil, kan itu sarananya. Silakan. Jadi nanti kaitkannya dengan apa yang menjadi hasil penelitian atau survei yang dilakukan oleh adik-adik semua. Dapat dipahami adik-adik semua? Iya, Pak. Iya. Ini kalau dapat dipahami itu, jadi tugasnya nanti dikumpulkan paling lambat pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7, kalau melihat itu di bulan Mei, pertemuan ke-7 itu tanggal 8 Mei, itu paling lambat. Kalau memang dari sekarang sudah dikerjakan, silahkan ditulis tangan dan nanti di-scan, dikirimkan ke HP Bapak di WhatsApp aja ke HP Bapak di sini ya. Oke, itu mungkin yang dapat disampaikan oleh Bapak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu perkuliahan di malam ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Demikian, terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sehat semua.